Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan anggota KILS yang telah menyempatkan diri hadir untuk acara kita pada sore hari ini. Karena berhubung acara kita pada sore hari ini lumayan padat dan panjang, jadi mohon rekan-rekan yang setelah memegang HP semuanya silakan buka di grup buka ADART ya. Buka ADART silakan buka semuanya. Karena ini sifatnya terbatas, kita print tadi cuma sebiji, jadi mohon untuk rekan-rekan untuk membuka ADART semua. Jadi kita akan simak bareng-bareng ya. Jadi ADART ini adalah bisa dibilang aturan resmi dan baku kita yang akan kita jalankan nanti ya. Ini adalah bisa dibilang aturan baku apabila nanti hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, tapi mudah-mudahan tidak ada ya, amin. Baik, kita langsung saja. Mohon teman-teman buka dulu ya, buka dulu. Ada kopi, kopi biasa, kopi hitam ada. Kopi hitam. Ya, kopi hitam tolong dibuka ya. Pai Taylor. Oh, ini dia mbaknya yang selalu menyediakan menu-menu di setiap. Jadi pada kali ini tamu yang hadir sendiri untuk menyampaikan ada saudara kita Tony Yayan. Oke, masyarakat yang mau berkunjung langsung saja ke Daniel nanti ya. Kafe Muara Kafe. Muara Kafe yang ada di Lungkak Beach. Mungkin ada sepatah kata mungkin yang akan disampaikan oleh. Bang, mau pesan apa bang? Kopi hitam. Sesepuh kita. Nah, ini dia juga. Lindung sekaligus penasehat kita. Nanda Oku. Oke, terus. Denara. Oh, jadi Denara. Oke, satu lagi. Sama rasa kunci motor tadi. Sama rasa kunci motor tadi. Buah terbuka. Buah terbuka dia. Oke, sambilan kita mulai saja karena udah jam 5 tepat ya. Ayo bang, lanjut bang. Bismillahirrahmanirrahim. ADART KILS. ADART Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komunitas YouTuber Lombok Selatan. Jadi sebelumnya saya menyampaikan kenapa kita membuat ADART ini. Tujuannya adalah untuk memperkuat dari komunitas kita sendiri, baik dari segi hukum maupun dari data semua anggota KILS ya. Hadir di sini bagi masyarakat yang nanti. Pertama itu inilah nama, waktu mereka dan tempat kedudukan. Nama dari komunitas kita ini adalah Komunitas YouTuber Lombok Selatan atau kita singkat dengan KILS. Dan untuk selanjutnya disebut sebagai komunitas. Komunitas ini didirikan pada hari Kamis ya. Lagi sekali teman-teman mohon perhatian, komunitas ini didirikan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 ya. Dan komunitas ini berdiri sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Nah, dan komunitas ini berkedudukan di Lombok Timur. Ya, Lombok Timur di Desa Bungteang, Kecamatan Sakra Barat. Ya, ini untuk tempat dan kedudukannya atau pusat lah. Ya, bisa dibilang seperti yang kita sepakati kemarin, markas kita, markas pertama ada di Bungtiang, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat. Dan selanjutnya bab kedua, asas, tujuan dan lambang. Komunitas ini berasaskan kekeluargaan seperti yang kita bilang kemarin. Berasaskan kekeluargaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Komunitas ini bertujuan untuk yang pertama mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan dalam berorganisasi. Yang kedua mewujudkan sifat kebersamaan dan rasa persaudaraan antar anggota. Ya, terus yang ketiga melakukan pembinaan dan pengembangan aktivitas dan kreativitas anggota. Yang keempat menumbuhkan rasa kepedulian anggota yang diwujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas sosial. Aktivitas sosial dalam arti karena kita adalah komunitas YouTuber, jadi aktivitas
rekod lah atau aktivitas apa yang jadi konten kita, itu lebih spesifiknya. Terus selanjutnya lambang komunitas, ini pasal 6 ya. Lambang komunitas ini terdiri dari yang pertama, bisa teman-teman lihat baju sendiri, itu ada lingkaran besar yang berwarna merah yang memiliki makna hubungan antara anggota tidak akan pernah putus. Itu arti lingkaran merah yang besar. Terus yang kedua, warna merah dari lingkaran itu sendiri mempunyai makna semangat dan pemberani dalam segala hal, terutama dalam membuat konten-konten yang sifatnya sopan lah kalau bahasa sederhananya. Nah, terus yang selanjutnya warna hitam yang dominan. Teman-teman bisa lihat warna dominan yang hitam yang ada di dalam lingkaran itu memiliki makna semangat dan pemberani dalam dominan dalam lingkaran berwarna hitam itu sebagai pusat perhatian. Jadi KYLS ke depan pusat perhatian ini ya, bukan hanya lambang, tapi sekarang memang KYLS itu sebagai pusat perhatian, bukan hanya dari orang-orang sekitar, tapi bisa dibilang juga dari teman sebelah ya. Oke, terus yang selanjutnya segitiga. Bisa dilihat mungkin segitiga yang di dalam lambang itu ada dua, ada merah sama putih. Itu salah satu juga melambangkan bendera kita Indonesia, merah putih. Tapi lebih spesifik arti dari segitiga itu adalah yang keluar dari raga, pikiran dan jiwa kita sendiri. Jadi itu mencakup ke kreativitas kita sendiri, inovasi ya. Oke, terus yang selanjutnya warna putih ya. Warna putih di sana itu melambangkan suci dan bersih. Ingat kok, di sini juga kita menerapkan yang namanya kesopanan ya. Biarpun dimanapun kita tetap harus mengutamakan yang namanya jiwa yang suci dan bersih. Jangan sampai apa dan lain sebagainya, ini itu jangan ya. Jadi kita mengutamakan yang namanya suci dan bersih. Dan lingkaran putih kelihatan kan di baju teman-teman, di lambang kita itu. Lingkaran putih itu bermakna berhati baik dan menjunjung tinggi kesopanan. Nah, maka dari itu nanti penjabarannya kita akan sebutkan nanti ya, apa dari makna dari berhati baik dan menjunjung tinggi kesopanan. Oke, selanjutnya visi dan misi dari KYLS itu sendiri. Visinya itu bersatu padu menciptakan karya yang positif dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan sehingga terwujudnya komunitas yang aman, nyaman, dan mengutamakan nilai-nilai kesopanan. Itu sudah menyangkut dari lambang yang tadi ya. Nah, terus sedangkan misi kita yang dimasuk pasal 8 itu misinya yang pertama menciptakan karya yang kreatif, inovatif, inspiratif, dan berdaya saing. Tapi bukan berdaya saing dalam arti hal yang tidak senonoh gitu kan, seperti yang kita bilang tadi, menjunjung tinggi kesopanan. Oke, terus yang selanjutnya yang kedua, membuat konten dengan mengutamakan kekeluargaan dan kebersamaan. Jadi bisa dibilang boleh tukeran video asalkan jangan jangan sampai saling mencacat itu. Nah, yang ketiga berbagi pengalaman dan pengetahuan sesama anggota. Nah, jadi ya, jenis pelatihan kagul saling kedua kan, berbicara ini kagul. Nah, kalau memang bisa, kalau memang mau bertanya silahkan bertanya di komunitas biar dijawab di sana. Mungkin ada teman-teman juga yang lain yang tidak bisa, yang masih belum tahu itu, mungkin bisa sama-sama kita tahu. Ya termasuk saya juga gitu kan. Lamun kentik mantau kan jadi selaput tahun kan karena boleh. Itu dari makna dari misi kita yang ketiga, berbagi pengalaman dan pengetahuan sesama anggota. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, jadi kenapa saya tekankan tadi di undangan itu? Jadi di sana, kenapa saya bilang agak keras ya, agak kelas saya nyeloteh di sana karena di sini mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Memang kalau kita pikir juga masalah KKN memang iya, karena ini komunitas menyangkut banyak. Ya, jadi mohonlah teman-teman kalau memang ada kesibukan yang sekiranya bisa diwakilkan, lebih baik kita utamakan dulu. Oke.
Terus bab keempat itu sifat dari komunitas KILS itu terangkum dalam pasal 9. Pertama, komunitas ini merupakan suatu perkumpulan yang menghimpun YouTuber yang ada di Lombok secara khusus. Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi, memang dia berpusat di Bung Tiang, Lombok Timur, Desa Bung Tiang, Kecamatan Sakra Barat. Tapi ini bisa diikuti oleh teman-teman yang ada di seputaran Lombok ya. Jadi kalau memang dia mau yang namanya masuk ke komunitas ini, asalkan dia itu sudah menyetujui apa yang menjadi aturan-aturan di kita, berarti dia boleh masuk dimanapun tempatnya. Nah contoh kayak yang di samping saya ini jauh nih, memang Sweden, tapi alhamdulillah Terima kasih, Pak. keinginan untuk ikut dalam KILS itu dari Sweden ke sini yang paling jauh. Itu yang harus kita hargai kawan-kawan ya. Ya. Oh, Badan Gunung Sari. Jadi sebelum saya melanjutkan, mohon teman-temannya, bagi teman-teman kalau seandainya ada penyampaian yang kurang pas di dalam ADART ini, mohon dikoreksi kira-kira apa yang pas ya. Nah tapi dicatat dulu, nanti di sesi tanya jawabnya minta tolong ya, biar tak asal jari buat tapi nak langsung menjari dedek misalnya ada saya duduk real lah nih kan, ada saya lebih sesuai betul. Barang misalnya ada sedek pas silahkan catat, baru sampean sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya untuk sifat yang kedua, komunitas ini adalah perkumpulan yang terbuka bagi semua kreator yang ingin menyalurkan bakat, hobi maupun aktivitas dan kreativitas lainnya serta untuk berorganisasi. Bab kelima, kedaulatan. Itu terangkum dalam pasal 10. Kedaulatan komunitas ini ada di tangan rapat umum anggota Kopi saya, komunitas. kopi. Ya, jadi biarpun Itu kayaknya ya yang ngomong itu. Ketua, Anu ini. sekretaris dan lain sebagainya, Teh hangat. tidak murni. Siapa Bisa kopi? dari sana ya. Itu tidak bisa murni selesai dari sana. Jadi mesti akan dipelurkan melalui yang namanya rapat anggota komunitas. Ya, Es kelapa muda siapa? oke, selanjutnya bab 6, keanggotaan. Bab 6 keanggotaan pasal 11. Yang pertama, setiap orang yang menggemari organisasi dan telah memenuhi syarat dapat menjadi anggota komunitas. Oke, bosku, terima Yang kasih. kedua, ketentuan mengenai keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Susunya, Mas. Ya, oke, lanjut. Bab ke-7, hak dan kewajiban dari anggota itu sendiri. Itu ada di Oke, pasal sambil 12. kita mendengarkan, Yang pertama, kita hak ngopi dan dulu, kewajiban bosku. setiap anggota adalah sama. Entah itu pelindung dan penasehat, ketua, sekretaris dan lain sebagainya, itu hak dan kewajibannya itu sama ya, tidak ada beda. Makanya seperti yang Vicky bilang, tidak ada senior, tidak ada junior. Yang pasti di sini kita sama-sama belajar. Apa yang kita tidak tahu silahkan tanya. Sama kayak saya juga Loik Nikmat tahu. Oke, selanjutnya yang kedua, ketentuan mengenai keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Bab ke-7, hak dan kewajiban yang sudah tadi. Yang kedua, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas dijabarkan dalam anggaran rumah tangga. Nanti setelahnya. Bab ke-8, kepengurusan. Nah, ini kepengurusan yang masih anu ini. Kepengurusan komunitas ini dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan tata cara pemilihan yang diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 14, 1. Pengurus komunitas ini dipilih dengan masa kepengurusan selama berapa 2 tahun ini? 1 tahun kayaknya ini. Ya. Halo, cek. Ada yang salah. Masa kepengurusan itu kita sepakati berapa tahun? 1 tahun apa 2 tahun? 5. Kalau seandainya regenerasi tidak terlalu lama itu 5 tahun boleh. Coba dulu berapa masa kepengurusan kira-kira tahun ini opsional ya, itu ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun.
Kalau menurut saya bang, yang konsisten aja jadi ketuanya, biar kita selalu dibina. Kan kita juga pemula ini bang, biar tetap dibina ya. Oke. Oke, ini ada usulan dari salah satu dan salah satu dari tim sebelah kiri kanan, ya yang kiri yang kanan mintanya yang anu lah, yang lebih yang apa nih baru Konsisten lah, yang tetap konsisten, bersemangat. yang konsisten di dalam komunitas. Itu yang dijadikan sebagai ketua, itu yang pertama. Yang kedua, untuk jangka waktu periodenya itu diminta 2 tahun sesuai dengan organisasi yang lain. Gimana? Sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke, lanjut. Siap. Selanjutnya, bila salah satu pengurus berhenti karena suatu hal sebelum masa jabatan berakhir, maka rapat pengurus dapat menunjuk salah seorang pengurus atau anggota lainnya untuk digantikan sampai masa kepengurusan berakhir. Setuju? Setuju banget. Kalau seandainya berhenti di tengah jalan. Oke, masuk ke pasal 15. Pengurus komunitas ini terdiri dari pelindung, penasehat, ketua, sekretaris. Komunitas ini terdiri dari pelindung dan penasehat. Oke, terus ketua, ketiga sekretaris, bendahara dan anggota. Jadi di sini kenapa kita tidak memasukkan wakil ketua? Karena mungkin nanti terlalu panjang. Ya, jadi ini ketua. Yang pertama itu pelindung dan penasehat, sudah jelas. Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Ya, biar tidak terlalu panjang penjabaran. Oke. Terus apabila diperlukan, susunan pengurus inti dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi kalau seandainya nanti bila sewaktu-waktu diperlukan karena sesuatu dan lain hal, itu bisa ditambahkan oleh pengurus inti tanpa kita musyawarah atau rapat umum anggota. Terus yang ketiga, pengurus juga merangkap sebagai anggota ya. Semua pengurus merangkap anggota tanpa terkecuali. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus diatur dalam anggaran rumah tangga. Nanti kita jabarkan. Nah, terus yang bab 9 itu mengenai rapat. Rapatnya itu ada 2 jenis. Ada 3 jenis rapat. Rapat komunitas itu adalah rapat umum anggota. Rapat umum anggota komunitas nanti itu akan kita buat mungkin beberapa kali dalam setahun untuk rapat umum. Terus rapat rutin kita sepakati kira-kira nanti kapan, tergantung teman-teman. Terus yang ketiga adalah rapat pengurus. Rapat pengurus kita adakan kalau seandainya dalam lagi urgent atau kepepet. Yang kedua, rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas diatur dalam anggaran rumah tangga. Bab 10, pengambilan keputusan. Pasal 18. 1. Rapat-rapat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1. Anggaran dasar ini adalah sah jika dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota. Kira-kira rakyat bila hadir nih? Lebih malah. Nah, jadi bisa dianggap sah dari apa yang kita putuskan hari ini ya. Oke, sip. Yang kedua, pengambilan keputusan dapat dilakukan apabila disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota yang hadir, dan yang tidak hadir dianggap menerima keputusan yang ditetapkan. Bab 11, keuangan dan kekayaan perkumpulan atau komunitas. Pasal 19. Keuangan komunitas ini diperoleh dari, nah ini. Yang sampai sekarang masih belum berjalan, kawan-kawan. Jadi ini adalah suatu concern kita ke depan. Ini yang pertama, iuran anggota atau kas itu belum jalan. Yang kedua, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, ya, sumbangan yang tidak mengikat. Ingat, kalau seandainya nanti musim-musim caleg atau musim pemilihan kepala desa, ingat, kalau ada sumbangan ini tidak mengikat. Ya, lagi sekali, tidak mengikat. Yang ketiga, usaha-usaha lain yang sah.
selanjutnya yang kedua, pelaksanaan ketentuan mengenai pembubaran dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 17 anggaran dasar ini. Dan yang terakhir 15 itu adalah penutup. Hal-hal yang belum ditetapkan, ya, hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini. Yang kedua, peraturan-peraturan ini sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas adalah merupakan sebagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar ini. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Oke, sepakat kira-kira kapan? Hari ini? Tercatat hari ini? Oh, berarti kita anggaran dasar ini ditetapkan sejak tanggal ditetapkan hari ini. Ada punya teman-teman yang belum kan ada beberapa aturan yang kayaknya menurut saya agaknya ya. Cek satu. Nah, coba kita lihat di bab 3 sama bab 9. Ada bab 3 sama bab 9. Di bab 3 berakhirnya keanggotaan dan di bab 9 sanksi-sanksi. Dan ini kemarin sampai perdebatan kita sama Bang Ando juga seperti itu kan, kayak kemarin itu di pertemuan yang kemarin itu. Nah, ini kan agak masih dalam kata kutip masih luas, masih umum ya. Sejak kapan bisa dipecat dan apa sanksi-sanksi ini berkaitan dengan pemecatan itu? Contoh misal sekelas berhenti yang rentan kesalahan dengan nenun ampun belum terpecah. Nah, itu aja pertanyaannya. Sampai sejauh mana misalnya tindak pidana kayak baru bisa dipecah atau karena problem di internal organisasi kayak bisa dipecah. Nah, kan ini belum ada keterangannya sampai sejauh mana bisa dipecah dan dapat sanksi-sanksi itu. Oke, Bang, terima kasih Bang AJR.